Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di pelatihan kepemimpinan pengawas. Kalau dulu disebut diklat ya, sekarang pelatihan. Jadi di sini kita berlatih. Nah, kita akan diskusi tentang etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Oh ya, kenalkan dulu ya. Saya Agus Warsono, Widyaswara Ahli Utama di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, di Kementerian Keuangan yang di Yogyakarta. Makanya kita pakai batik ya. Ini batik Jogja ya? Iya. Kalau saya Jogja kontemporer. Baik, ini petanya ya. Ada 3 agenda dalam diklat ini. Kita sedang ada di agenda 1. Agenda 1 itu ada 2 mata pelatihan, yaitu etika, kemudian setelah itu nanti bela negara. Jadi ini pertemuan yang pertama kan. Nanti di sini ya. Nanti endingnya di sini ya. Lulus ya. Tapi semua dilewati. Kalau tidak dilewati tidak lulus. Oke, tujuan dan indikator keberhasilan. Jadi pertemuan kita ini jangan berhasil jika ada 6. Yang pertama berhubungan dengan ceramah yang tadi pagi dilakukan oleh pejabat. Yang kedua nanti menjelaskan bela negara dalam kilasan sejarah. Jadi kita kilas balik dulu. Boleh tidak ngomongin orang? Katanya ngomongin orang itu tidak boleh ya? Boleh ya, nah ini sejarah itu ngomongin orang ya. Kemudian nanti menganalisis nilai-nilai dasar dan teladan bela negara setelah refleksi amanah ASN ya, ini nanti kita fokus yang pertama. Yang lain menjelaskan tujuan dan visi negara dikatakan dengan Pancasila, kemudian menjelaskan etika dan akuntabilitas ASN, kemudian yang keenam menganalisis penerapan etika jabatan pemerintah dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik. Kenapa disebut pelayanan, kita bahas. Kenapa sih kita harus menyebut dengan Pancasila? Karena apa? Pancasila itu sebagai apa? Dasar ya. Dasar itu kalau rumah apa? Fondasi ya. Jadi kalau rumah tanpa fondasi akan rapuh ya, gampang roboh ya. Kecuali rumah terapung kali ya. Nah ini makanya harus semua berlandaskan Pancasila. Yang betul Pancasila itu tiang atau fondasi? Fondasi ya. Jadi kalau istilah 4 pilar itu Pancasila sebagai 1 pilar kurang tepat ya. Ya karena pilar itu kan tiang kan ya. Yang betul 1 fondasi 3 pilar ya. Ya tapi tidak apa-apa. Apalah arti sebuah nama. Iya. Ayo kira-kira ini fotonya siapa? Bung Tomo ya? Iya atau tempatnya Bung Tomo kali ya. Pokoknya pejuang ya. Ya, memang identik ya seperti ini Bung Tomo ya. Oke, jadi materi pertama adalah bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. Jadi kita akan mengawali dari zaman VOC dulu. Nanti kita akan bahas sejarah kemerdekaan dalam konteks ASN. Jadi sejarah ASN PNS. Kemudian nanti ada kerusuhan pada masa Amtenah. Jadi gini, nanti Amtenah kita bahas ya. Tapi ternyata kita pernah punya sejarah kerusuhan dan yang apa? Yang rusuh, yang demo itu Amtenah. Kemudian nanti karena itu berdampak pada derita kaum pribumi. Ternyata kita punya sejarah derita juga ya. Sekarang masih menderita nggak sih? Masih ya? Oh, sedikit ya. Sedikit menderita ya. Kemudian nanti ada sejarah Bhinneka Tunggal Ika dan Garuda Pancasila. Oke, next ya. Sejarah kemerdekaan VOC. VOC tahu nggak VOC? VOC. Jadi gini ya, kita ini dijajah Belanda atau dijajah VOC? Bukan Belanda ya? Nah, VOC itu C-nya itu company. Berarti kalau company itu apa? Perusahaan ya. Berarti kita dijajah perusahaan ya. Jadi memang VOC itu dalam konteks sekarang seperti ini, seperti apa? BUMN. BUMN-nya Belanda. Jadi kita itu dijajah sebuah company. Company itu pasti profit oriented kan? Makanya kita dikuras ya. Oke. Kita kan tadi sudah membahas istilah Amtenar ya. Ada yang tahu Amtenar itu apa? Amtenar, pegawai negeri iya, karena di sini ada ya. Menurut KBBI, memang Amtenar itu pegawai negeri. Bahasa Belandanya itu
Amtenar ya. Ada yang menyebut aparatus ya, tapi Amtenar ya. Ini Amtenar adalah istilah pegawai negeri yang digunakan pada zaman Belanda. Maksudnya Belanda ketika jajahin ya, melewati VOC. Pekerjaan tersebut merupakan idaman ya, karena dianggap kalau jadi Amtenar itu hidupnya akan terjamin dengan segala fasilitas yang ada. Apakah betul? Hah? Aduh gitu ya ternyata ya. Zaman Belanda dulu begitu ya. Ya kita next. Nah sekarang Amtenar. Ini masa lalu. Ini yang sekarang. Kita bahas yang masa lalu dulu. Jadi zaman dulu Amtenar pegawai negeri itu ada beberapa karakteristik lah ya, bukan karakter ya. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Apa yang pertama? Bagi? Tapi zaman Belanda loh ya. Dulu masih pakai sepeda, pakai kain, pakai gitu. Yang kedua apa? Ya, apa? Terlihat gagah dan elegan. Yang ketiga apa? Kemewahan tersendiri. Yang keempat? Terjamin hidupnya tua. Belum sampai tua ya. Terjamin hidupnya ya, tidak terjamin pekerjaan. Atau jangan-jangan terjamin hidupnya tapi tidak bekerja ya. Namanya pensiunan ya. Kemudian yang terakhir, keberadaan Amtenar ini sangat kontras dengan keadaan pribumi lainnya. Pernah lihat film-film zaman company, zaman VOC? Ya, masih ada ya orang Indonesia yang tidak pakai baju gitu kan. Kurus-kurus gitu ya. Zaman Belanda. Kalau zaman sekarang disebut pegawai negeri kan? Nah, ada nggak karakteristik pegawai negeri sekarang yang seperti Amtenar? Ada beberapa. Jangan tersinggung ya. Ayo, ada nggak yang ini impian bagi kebanyakan anak pribumi? Iya. Ada ya. Karena apa? Ketika ada lowongan PNS, yang daftar berapa? Banyaknya berapa? Ratusan ribu. Itu pun yang stan kan ya? Yang stannya ratusan ribu, yang diterima ribuannya itu mungkin berapa? 5 kali ya? Ya, ya, belum yang PNS kan, itu sampai tesnya baju-baju baru sekarang saya. Jadi masih impian ya. Nah, sekarang kita mulai merenung. Jadi apa bedanya kita dengan penjajah? Yang kedua, memang tidak lebih gagah? Belum tentu. Oh belum tentu ya. Tapi apakah menantu idaman? Bisa jadi. Bisa. Ya, apakah hidupnya mewah? Tergantung institusinya ya. Ya alhamdulillah kita termasuk PNS yang mewah ya. Apakah dapat pensiun? Mungkin ini yang menjadi daya tarik tersendiri. Nah, kalau dulu di zaman Belanda itu Amtenarnya hidup mewah, rakyatnya miskin. Kalau sekarang gimana? Rakyatnya kaya. Oh, ada yang lebih kaya ya. Ya, untuk data itu berarti memang sedikit lebih baik. Ya, tapi ini jadi perenungan ya. Kalau kita masih mempunyai karakteristik seperti ini ya, sebenarnya kita ini Amtenar zaman Belanda ya. Maka harus digeser. Gesernya seperti apa? Oke, gesernya seperti ini. Dulu untuk jadi pegawai negeri itu ada sekolah kedinasan. Namanya Osvia ya. Saya sebut yang Osvia aja. Karena kepanjangannya bahasa Belanda agak susah. Opleiding School van Industrie Amtenar ya. Sudah kayak Belanda. Ya, kalau diterjemahkan sekolah Pangkreh Projo. Pangkreh itu apa? Ngereh. Kalau kereh itu undang-undang tertentu. Paling pangkreh itu apa? Kira-kira bayangnya pangkreh ini bahasa Jawa. Nyuruh-nyuruh. Jadi Amtenar itu dulu nyuruh-nyuruh, ngatur-ngatur. Rakyat, oh kerja paksa. Kamu harus nanam ini, kan ada dulu kan harus nanam apa. Nah, kalau sekarang Amtenar PNS itu punya logo. Ingat logo apa ini? Korpri itu apa? Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia. Nah, tulisan di bawahnya bukan Pangkreh Projo, tapi Abdi itu apa? Abdi itu kan
Iya, dedikasikan diri boleh, itu pekerjaan. Kalau di Jogja kan ada istilah abdi dalem. Itu apa abdi dalem? Mengurus pegawai keraton ya. Ya sebetulnya bahasa lainnya abdi itu pelayan. Maka tadi di depan ASN itu pelayan publik, pelayan masyarakat, pelayan negara. Ya. Nah, ini struktur dan kultur kolonial itu dulu seperti ini. Struktur dan kultur ASN sekarang sama atau beda? Beda. Beda strukturnya atau beda kulturnya? Atau strukturnya beda, kulturnya sama? Ya, sudah, nanti tidak usah didiskusikan ya. Dijawab di dalam hati sendiri-sendiri. Apakah kita ini sudah tidak seperti Amtenar zaman Belanda, atau sebetulnya hanya strukturnya yang berubah tapi kultur kita masih Pangreh Projo, belum abdi negara atau pamong projo, pamong melayani. Ya, oke ya. Ada yang mau tanya enggak? Bisa ya, saya dipahami ya. Ini pintar-pintar nih pejabatnya ya. Nah, sekarang pernah ada sejarah pada tahun 1929 itu yang disebut dengan Malaysia ya. Jadi krisis ekonomi global dimulai dari sini. Nah, karena ada krisis ekonomi, Belanda itu penghematan dan pengurangan. Jadi pegawai negeri itu dipecat, di PHK. Ini di Belanda ya. Mungkin tidak sekarang terjadi nanti suatu ketika negara ini terkena krisis. Mungkin ya. Bagaimana agar tidak terjadi itu? Agar kita tidak jadi korban PHK pegawai negeri? Ya jangan sampai terjadi krisis kan? Iya kan? Berarti kerja sungguh-sungguh biar tidak terjadi krisis. Nah, ini ceritanya yang disebut dengan krisis ekonomi, the Great Depression, sampai 2032an gitu ya. Itu dulu orang Eropa juga kurus-kurus. Oke. Nah, karena krisis itu, ini Gubernur Jenderal Belanda Bonifacius Cornelis de Jonge. Ya, ini agak keras terhadap kaum muda yang bergerak, kaum pergerakan, aktivis lah ya kalau bahasa sekarang. Nah, saat itu Bung Karno masih muda, itu ditangkap. Kemudian tahun 34 Bung Hatta, Bung Syahrir dan 14 pejuang kemerdekaan juga ditangkap dan dibuang kemana? Tanah Merah di Gul, itu ada di Papua, ada di Papua di sana ya. Oke, kita lanjutkan bagaimana perjuangan Bung Hatta. Nah, di Gul Tanah Merah itu sekarang masih seperti ini fotonya. Masih belum diaspal juga ternyata ya. Berarti zaman 1934 dengan sekarang perbedaannya sedikit ya. Nah, ini tugas Bapak Ibu sekalian, para pejabat, mohon maaf ya. Tolong ya dimajukan Indonesia ya dari yang jauh-jauh. Nah, di Gul ini walaupun sengsara, Bung Hatta tetap tidak mau kompromi. Ya, dampaknya ya tidak diberi uang dan diberi makan pas-pasan, beras, ikan asin, teh, kacang hijau dan minyak kelapa. Tapi hidup di pedalaman, tidak bisa belanja ke titik-titik Maret. Ya kan? Jadi biar kita belajar sejarah, biar tahu ya, negara ini didirikan dengan darah dan air mata, bahasa puisinya. Jadi kita jangan terlalu enak-enakan. Kemudian derita kaum pribumi ini digambarkan oleh Bung Karno ya. Bahkan Bung Karno itu mengutip berita, rakyat itu lebih senang dibui daripada hidup di rumah. Karena apa? Karena kalau dibui, maksudnya dibui itu di penjara ya, itu dapat makan. Kalau di rumah mungkin paling tidak dapat. Nah, ini gambaran yang pas untuk menggambarkan betapa kemiskinan saat itu ya, saking sulitnya makan. Kalau sekarang pilih dibui atau di rumah? Oh, di rumah ya, karena masih bisa makan ya. Ya setidaknya mie instan lah ya. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi sejarah ya, agak sedih memang kita belajar sejarah. Indonesia itu dibangun dengan kesedihan ya, bahkan dengan darah dan kematian. Bagaimana biar kita tidak mengulangi kejadian itu? Maka kita membuat kesepakatan bersama yang disebut dengan bernegara. Kemudian tahun 45 kita merdeka. Jadi perjuangannya dari 34 tadi akhirnya di 45 kita merdeka. Nah, sekarang tugas kita mengisi kemerdekaan itu sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara.
Oke ya. Dan itu tugas Bapak sekalian dan akan kita bahas di materi berikutnya. Jadi materi ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.